Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berpati Arizona dari kelas 11C akan membahas soal biologi tentang sistem peredaran darah. Soal yang pertama, urutan manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar mengenai peredaran darah besar pada manusia? Jadi kan kalau kita lihat dari opsinya itu merupakan penggabungan antara peredaran darah besar sama kecil. Jadi jawaban yang benar itu adalah D, di mana darah yang mengandung oksigen akan dipompa oleh belit kiri menuju ke seluruh tubuh, sehingga tubuh itu bisa mengambil oksigen yang terdapat pada darah tersebut. Maksudnya tuh darah yang sudah miskin akan oksigen itu dioper ke batas belit kanan melalui vena cava superior dan inferior, lalu pergi ke belit kanan melalui katup tricuspidalis. Lalu dari belit kanan tersebut akan pergi ke paru-paru. Nah, jadi di paru-paru nih, jadi dia tuh pergi melalui arteri pulmonalis. Barulah darah tuh darah tuh mengambil oksigen lagi serta membongkar karbon dioksida. Lalu dari paru-paru pergi ke selang kiri, lalu balik lagi ke belit kiri. Jadi jawaban yang benar itu D. Soal nomor 2. Otot ini berjalan dari jantung lebih tebal dari otot serambi kirinya. Hal ini sesuai dengan fungsi belit kiri yaitu. Jadi yang jawabannya itu adalah E, mempada ke seluruh tubuh. Gara-gara itu fungsi utama dari belit kiri, dan juga gara-gara fungsinya ini dia tuh mempunyai tekanan yang lebih tinggi sehingga ototnya tuh harus lebih tebal. Lanjut ke soal selanjutnya. Tekanan darah patopan yang ditunjukkan oleh tensimeter adalah 120/90. Angka 120 ini menunjukkan tekanan. Jadi kan ada dua, tekanan sistole sama diastole. Sistole ini ketika kontraksi sama diastole ini ketika relaksasi. Jadi 120 ini merupakan tekanan sistole. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan daftar berikut. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua trombin, yang ketiga sel darah, yang keempat fibrinogen. Yang termasuk komponen darah manusia adalah, itu jelas sekali jawabannya tuh yang B, 1 dan 3, plasma darah dan sel darah. Contohnya nomor 6. Pernyataan yang benar tentang macam sel darah putih dengan peranannya adalah, itu jawabannya yang D, yang mana limfosit mengontrol respon kebal dan menghasilkan antibodi. Gara-gara kan limfosit ini dia tuh ada dua, limfosit B sama T, yang dimana limfosit B ini menghasilkan antibodi untuk melawan antigen, dan limfosit T ini mengontrol respon imun dengan menyerang sel yang terinfeksi. Jadi jawaban yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Pada peristiwa pembekuan darah, jika tubuh kekurangan kalsium dan vitamin K, maka yang terganggu adalah pembentukan. Jawabannya tuh trombin dan protrombin. Mengapa demikian? Dikarenakan protrombin ini memerlukan vitamin K untuk terjadi proses sintetis protrombin di hati. Jadi kalau nggak ada vitamin K, otomatis tubuh kita ini kan nggak bisa menghasilkan protrombin dengan cukup. Terus juga kalsium ini diperlukan oleh protrombin sehingga dia bisa diaktifasi atau diaktifkan menjadi trombin. Jadi jawabannya D. Ayo soal nomor 8. Jika seorang memerlukan transfusi darah, perlu diketahui dahulu golongan darah orang tersebut untuk menghindari adanya pengumpalan. Reaksi pengumpalan ini disebabkan oleh D, jawabannya C, itu arahnya reaksi antigen antibodi. Jadi kan pengumpalan ini kan disebabkan oleh reaksi antara antigen sama antibodi yang ada pada plasma darah. Jadi kalau berdasarkan data itu jawabannya yang C. Itulah intinya. Banyak kalau yang opsi lain itu nggak masuk akal. Lanjut soal nomor 9. Apabila dalam sel darah merahnya tidak terdapat agglutinogen, tetapi dalam plasmanya mengandung agglutinin A dan B, maka golongan darah orang tersebut adalah. Lalu dari ciri-ciri ini udah pasti golongan darah O, gara-gara dia tuh tidak punya antigen
tapi punya antibody. Jadi otomatis dia itu bisa mendonorkan darah ke seluruh darah, tetapi dia itu tidak bisa menerima darah dari A dan B, sehingga dia itu cuma bisa menerima darah itu dari diri dia sendiri. Jadi ini ciri-ciri golongan darah O. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal terakhir. Hasil laboratorium Pak Arman menunjukkan komponen sel-sel darahnya. Pertama ada eritrosit. Hasil laboratorium 5,1 juta, normalnya tuh 4,6 sampai 10 juta. Terus ada leukositnya tuh hasil labor 6,8 ribu, yang dimana normalnya 4,5 sampai 10 ribu. Dan juga terakhir trombosit hasil labornya 70 ribu, sedangkan normalnya tuh 150 sampai 300 ribu. Dari hasil laboratorium, Bapak Arman diduga menderita penyakit. Jawabannya itu yang D, demam berdarah. Mengapa demikian? Kita lihat tuh eritrosit, leukosit, trombosit itu eritrosit sama leukosit itu masih normal. Sedangkan trombosit itu jauh kali dari batas normal. Jadi kan demam berdarah ini disebabkan oleh virus Aedes aegypti. Jadi virus itu kayak merusak apa namanya? Merusak trombosit ya, merusak trombosit yang ada. Jadi kan gara-gara trombosit itu rusak, dia itu memicu kebocoran plasma darah. Jadi jumlah trombosit itu turun jauh di bawah normal. Jadi sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata yang terbata-bata, ucapan kata yang terbata-bata, dikarenakan saya ini masih dalam proses belajar dan masih kurang kan pengetahuan serta pengalaman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.